yang kita dorong. Nah, cikal bakalnya tentu transformasi tidak mungkin sukses kalau tidak ada transformasi sumber daya manusianya. Di perekrutan BUMN soal bahasa Inggrisnya sulit tuh Pak, banyak yang ngeluh Pak. Ya nanti kalau sulit kita diskusikan dengan rekrutmen, mungkin kita tambahkan bahasa Chinese, Jepang, Inggris, Arab, kan menjadi global, enggak bercanda. Kalau memang sulit nanti kita lihat apakah standarnya terlalu tinggi atau tidak. Ya. Cukup? Nah, bicara lantikan dulu, ya. Jadi jangan lari sana lari sini. Siapa mau nanya? Posisi Pak Rosan di Wamen BUMN berapa Pak, sama nanti tugasnya seperti apa sih Pak? Saya tentu apresiasi daripada banyak sekali insan BUMN yang mendapat tempat istimewa di kementerian lain. Ada di Menpan RB, ada dulu bahkan Pak Budi pada saat COVID pindah jadi Menkes, termasuk Wamenkesnya juga dari BUMN. Dan ini hal-hal yang menurut saya apresiasi buat kita. Lalu kemarin juga Pak Arief jadi Badan Pangan, lalu Pak Silmi jadi Dirjen Imigrasi. Saya pikir sudah stop. Taunya kemarin ya sepertinya memang banyak figur di BUMN ini bisa juga untuk didorong percepatan transformasi di kementerian juga. Ya, saya mengucapkan terima kasih ketika Pak Wamen Pak Nezar dipilih bergabung untuk Kominfo. Lalu Pak Pahala yang saya sangat dekat sekali juga didorong untuk Wamenlu. Nah, ini hal-hal yang saya rasa apresiasi. Dan tentu bagaimana keberadaan Pak Rosan ini juga membuat value yang lain buat kami. Karena Pak Rosan ini bekas Ketua Kadin. Artinya apa? Kebersamaan BUMN dengan private sector akan terasa. Dan Pak Tiko itu Wakil Ketua Kadin. Ya, jadi istilah BUMN ini menara gading, tidak dekat dengan perusahaan swasta, ini terbantahkan. Kalau soal UMKM udahlah, nggak usah berdebat. Kita itu 92% KUR itu dari BUMN. Nah, ini yang kita mau dorong supaya apa? Kerjasama antara BUMN dengan private sector ini makin kuat, makin solid. Nah, dan saat bersamaan BUMN makin besar, ya, menjadi benteng ekonomi nasional. Nah, peran Pak Rosan ya tadi, bagaimana dengan ekspertisnya di dunia internasional sebagai dubes Kadin ini juga bisa mendorong percepatan daripada apa yang kita mau dorong di BUMN. Dari 88 proyek BUMN yang ditargetkan itu insya Allah 90% akan selesai di akhir tahun. Nanti diumumkan aja di akhir tahun ya. Sisa 10% ya insya Allah tahun depan selesai. Nah, jadi artinya apa? Kita coba mendapatkan target sesuai dengan yang kita inginkan itu. Dan mudah-mudahan ya ini menjadi hal yang positif buat kita semua gitu. Apalagi kan tahun terbang terlepas dari pelemahan harga komoditas, kita juga ditargetkan juga dividennya mesti sama 80,2 triliun. Jadi ya ini yang kita benar-benar harus jangan BUMN ini dengan posisi yang baik terus terengah-engah gitu. Jadi ya kita coba lakukan peningkatan juga di sumber daya manusianya. Ini Wamen 1 atau Wamen 2 Pak? Dan ada infonya perubahan portofolio juga ya Pak? Ya. Jadi Pak Tiko melakukan tour of duty. Selama ini beliau sudah membantu saya di Wamen 2, di klaster telekomunikasi, perbankan. Sekarang Pak Tiko akan saya tugaskan untuk Wamen 1 fokus di energi, pangan, pupuk dan lain-lainnya. Dan untuk daripada Pak Rosan menggantikan posisi Pak Tiko di Wamen 2 untuk fokus kepada tentu industri perbankan, telco dan lain-lainnya. Tetapi saya sudah rapat dengan Pak Tiko dan Pak Pahala tadi makan siang. Ada beberapa istilahnya kegiatan yang memang harus ditransisikan seperti kereta cepat, restrukturisasi karya, karena memang ini sudah berjalan gitu. Jadi jangan sampai nanti ada pergantian justru nanti malah terhambat ya. Dan nanti malam saya bersama Deputi, Sesmen dan Wamen kita langsung rapat ya, kita maraton untuk mendorong bahwa ya waktunya berjalan terus. Jadi
ini bukan berarti pelantikan tenang-tenang ya. Jadi saya dorong kita pastikan juga masing-masing wamen dan deputi yang mendukung mengerti apa yang kita dorong untuk dipercepat itu. Berarti kereta cepat sama restruktur karya itu sama Pak Tiko, Pak? Enggak, ya sama Pak Rosan, tapi didampingi Pak Tiko. Karena kan baru masuk. Kalau perbankan Pak Rosan makatam lah, ya Telco juga. Tetapi proyek-proyek besar seperti restrukturisasi ya yang sekarang lagi berjalan jangan tiba-tiba malah terdelay karena ada alasan bahwa ini pergantian wamen. Jadi pendampingan dulu. Sama Pak Pahala juga saya minta mendampingi Pak Tiko untuk 3 bulan ke depan untuk beberapa kinerja yang memang sudah berjalan gitu ya. Seperti Palmco, penggabungan kelapa sawit, gula dan lain-lain ya jangan langsung ya udah saya selesai enggak ya. Setelah Kenapa? Pak Rosan belum lapor LHKPN gimana Pak? Baru masuk. Ya harus gitu. Harus dong. Pak Erik, itu setelah diputuskan Pak Rosan jadi wamen BUMN, kira-kira usulannya berapa nama Pak Erik ke Presiden? Usulan wamen BUMN ke Presiden itu sebenarnya berapa orang? Kalau ini Bapak Presiden melihat beberapa figur ini penting. Jadi beliau melihat juga bagaimana bisa dilihat figur-figur ini juga bisa bekerja di kementerian lain juga. Termasuk ya dari Pak Rosan sendiri gitu. Jadi kita ikut Bapak Presiden. Kira-kira berapa nama Pak Erik yang diusulkan? Tadi sudah dijelaskan. Cukup? Yang lain? Tunggu BUMN dulu, masa PSSI langsung. Nah kalau PSSI jangan di sini nanti soalnya. PSSI nyari di sono tuh. Vale kenapa? Kebijakan pemerintah gimana Pak? Kan kita memang bertahan, kita ingin kalau bisa Vale itu kita punya porsi yang lebih besar dan ada relinquish ya supaya juga setara dengan perusahaan-perusahaan pertambangan lain gitu. Tapi kan ini masih negosiasi kan? Ada niatan pengen jadi pengendali di Vale Pak? Itu kan semua masih diskusi ya. Tetapi tentu seyogyanya ketika Vale sudah berkecimpung lama di Indonesia tidak mempercepat investasinya, baru sekarang ketika nikel meledak baru coba dari dulu gitu. Masa hilirisasi ini kita terhambat puluhan tahun, kita mengirim yang namanya barang mentah ke seluruh dunia. Kapan kayanya kita? Nah, jangan sampai kembali ketika momentum ini besar baru berlomba-lomba. Ya nggak ada komitmen lah. Kan kita harus juga punya target-target buat bangsa kita gitu. Nunggu banget gitu. Pas bagus banget gitu. Baru nget. Jangan gitu lah. Yang dilepas Vale mau diambil gitu Pak? Ya berapapun. BUMN punya duit loh. Jangan dibilang BUMN nggak punya duit sekarang ya. Kita punya net income aja itu kurang lebih 250 triliun. Jadi ada uangnya itu. Iya kan? Hah? Freeport juga udah ngasih. Dapen sama. Audit BPKP sekarang gimana progres? Ya sesuai dengan rencana yang kita akan laporkan ke Kejaksaan kan di akhir bulan untuk dana pensiun. Pak Jaksa Agung saya sudah laporkan, Pak Jampisus sudah ngontak, tapi tunggu data-datanya dari Pak Tiko gitu. Nah kita akan laporkan supaya kembali dana pensiun ini bersih, punya standar yang sama. Kalau kemarin Jiwasraya sudah bagus, ya Asabri sudah bagus, Taspen sudah bagus, dana pensiun BUMN yang terkelompok-kelompok juga kita harus perbaikin karena ini kan pensiun BUMN ini lebih penting lagi. Jangan sampai BUMN-nya ininya bagus, ya penjualannya, labanya bagus, tetapi nanti 5-10 tahun lagi ketika saya tinggalkan semua tidak dapat dana pensiun. Ya pensiunnya nggak ada, berdosa dong. Nah ini yang kita mau rapihkan dari kita, bersihkan. Kalau memang ada yang nyolong-nyolong ya silahkan ditangkap seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Klasternya Pak Erik, sektor mana aja sih yang saat ini bermasalah? Enggak, itu kan nanti ada. Kan udah disampaikan 65% dalam kondisi yang tidak baik, 35% baik. Dari 65% tentu bukan semuanya fraud, bukan semuanya korupsi. Ada juga yang salah, apa-apa bukannya korupsi.
Mungkin dari situ ada sebagian yang korupsi gitu, sebagian kecil itu yang kita akan dorong kalau memang korupsi gitu. Pak Erick mentioned about the strengthening collaboration between the clusters, right? Let's say about the telecommunication and oil and everything. Could you please elaborate that? At the end, why we've set up clusterization is because of we want to create a better supply chains and better synergy and collaboration between the companies. Because if you look at the competitiveness globally right now at this moment, this is something that a must to do. World is changing, so we have to change also our ecosystem. For example, in the health industries, I think this is something not only we have to produce vaccine, but also at the same time we need to upgrading our hospital, our human resources. This is one ecosystem, not it's working by themselves. Cukup? Ada yang mau nanya apa? BUMN Karya, Pak Erick. Ayo. Udah dijawab lah, BUMN Karya tanya mulu bosen. Kan sudah dijelaskan ini nanti ini udah dijelaskan itu sih. Ya. Apalagi? Boleh. Sepak bola jangan di sini, di situ aja tuh. Di PSSI aja ya teman-teman. Ya, PSSI aja. Nanti kalau yang lain kita ngomong lagi supaya PSSI. Silakan. Terkait dengan wacana di masyarakat soal pengurangan poin untuk klub-klub yang melakukan kericuhan supporternya, itu kapan akan diimplementasikan oleh PSSI, Pak? Kan gini, aturannya kan jelas bahwa kesepakatan 2 tahun ke depan PT Liga dan pihak kepolisian tidak ada supporter tamu yang datang. Itu kesepakatannya selama 2 tahun ke depan. Kesepakatan Indonesia dan FIFA pun sama. Itu ada tertulis di surat Presiden Gianni. Karena itu pun ketika saya bernegosiasi dengan FIFA, FIFA menyampaikan kalau Indonesia rusuh terus, apalagi masih kejadian hal-hal, ya saya sudah sampaikan kita akan dihukum kembali. Karena peristiwa Kanjuruhan itu FIFA belum lupa. Makanya yang namanya renovasi stadion yang sebanyak 22, yang senilai 1,9 itu salah satunya apa? Mendukung yang namanya akses, mendukung yang namanya penggunaan VAR gitu. Itu yang dilakukan. Jadi memang ini tahapan. Nah, kembali tentu apa yang kita sudah sepakatin sama PT Liga belum mencakup pengurangan poin untuk klub-klub. Ya, tapi saya yakin tahun depan bisa dilakukan. Karena sekarang kan sudah musimnya udah jalan. Ya, di dalam kesepakatan tahun ini kalau nggak salah ada 3. 1, bagaimana Liga dengan pelatihnya mensepakati juga yang namanya tim nasional waktu itu. Lalu Liga juga bersepakat memakai umur usia 23, tetapi asingnya jadi 6 untuk Liga 2 U21. Lalu ketiga kesepakatannya juga semua klub mengikuti standarisasi daripada klub licensing, lisensi klub internasional. Di mana pemain mesti diasuransi. Ya, tidak bisa nanti pemainnya cedera, ya siapa suruh cedera, nggak bisa. Perlindungan pemain itu harus menjadi prioritas juga dan lain-lainnya. Itu baru kesepakatan awal antara kita dengan Liga yang termasuk poin nomor 1 kalender tim nasional tadi gitu. Pak, dengar-dengar direktur teknik yang baru PSSI Joachim Low, Pak. Benar nggak, Pak? Salah besar. Saya rasa tentu maunya sebesar itu, tetapi kan kita sendiri dari ranking 150 ditarget 100 ke berapa tahun jangka pendek lah. Tentu juga image sepak bola Indonesia di internasional masih kurang bagus. Ya, banyak sekali gaji telat, banyak sekali juga perlindungan pemain tidak jelas, pelatih tidak jelas. Ya, jadi kalau kita ingin menarik pelatih sekelas itu ya kita bagus dulu. Tetapi
direktur teknik yang akan kita tanda tangani untuk pendampingan. Pendampingan dulu 4 bulan juga bagus. Nanti aja diumumkan kalau sudah saatnya. Kriterianya apa aja sih Pak buat direktur teknik itu? Ya, kita mau direktur teknik ini punya pengalaman besar sehingga bisa berdiskusi dengan pelatih Coach Sintayong dan juga Indra Safri, sekalian juga mulai menyiapkan program bagaimana melatih seluruh pelatih di Indonesia. Karena itu direktur teknik ini nanti didampingin oleh pelatih muda yang bisa mentraining di seluruh Indonesia. Jadi direktur teknik akan fokus kepada tim nasional, bagaimana rencana kultur sepak bola Indonesia, tetapi standarisasi para pelatih-pelatih di Indonesia ada khusus pelatihnya. Gitu. Cukup? Wasit? Wasit Pak. Ya, saya rasa mengenai perwasitan menjadi kontroversi yang tidak ada habis-habisnya. Saya sebagai komite wasit tegas. Bahkan hari ini beberapa pihak dipanggil Bareskrim ya untuk dicek apakah ada hal-hal yang kurang baik pada saat liga ini dimulai. Ya, dan kembali saya juga sudah melapor kepada pihak kepolisian mengenai temuan dari FIFA mengenai wasit waktu itu di tahun 2019. Masih diproses oleh kepolisian. Lalu ditanya bagaimana komite wasit? Ya, kami sedang menyusun struktur kewasitan. Ya, mungkin kalau memang harus dipercepat, saya akan isi orang Indonesia dulu. Sebenarnya kemarin salah satu yang membuat agak terlambat 1-2 minggu ini karena saya masih menunggu dari Jepang nama wakil saya, karena wakil saya maunya dari Jepang. Dan ada satu lagi figur dari Jepang seperti tadi direktur teknik, ada tim. Nah, ini yang akan mentraining wasit-wasit di seluruh Indonesia. Kalau yang wakil saya standarisasi wasit yang sudah ada di liga dan mentraining VAR. Gitu ini kan kita main. Cuman ya karena ini prosesnya harus cepat ya udah kita jalankan dulu. Mungkin dalam minggu ini saya umumkan. Pak, evaluasi performa wasit itu nantinya akan dilakukan per pertandingan atau dalam kurun waktu tertentu Pak? Dari Komisi Disiplin sudah mereview per minggu untuk kasus-kasus yang terjadi di liga, ya, apakah pemainan kasar dan lain-lain. Nah, komite wasit juga akan melakukan sistem itu, ya, untuk mereview. Tetapi gini, yang penting, saya tahu emosional klub supporter lagi tinggi, karena mereka melihat sekarang persaingan antar klub ini ketat sekali. Nah, tetapi gini kembali, wasit kita kan perlu waktu. Ya, kan mereka manusia juga. Kalau ada kesalahan, ya kita perbaiki. Tetapi kalau memang salah, ya kita hukum. Tetapi kalau mereka ada bermain uang, kita tangkap pasti. Saya gigit duluan itu, gitu. Ya, jadi kasih kesempatan selama memang konteks-konteksnya ya kita sedang perbaikin. Tidak mungkin perwasitan Indonesia langsung baik. Oke, yang lain? Cukup. Yang pasti yang memang sudah FIFA lagi review sekarang yaitu ada JIS, ada Jalaka Rupat, ada Gelora Bung Tomo, ada Bogor, dan juga ada satu lagi di Manahan Solo. Dari 8, 5 yang sedang direview. Nah, janjinya memang dari FIFA akan hadir ke Jakarta dulu. Karena beberapa stadion kan kemarin bekas U20 seperti Manahan Solo, Gelora Bung Tomo sama Jalaka Rupat. Jadi FIFA sudah ada bayangan. Paling nanti rumput-rumputnya harus dijahit kembali. Ya, tapi kalau standar lainnya FIFA oke. Yang Depok, yang Bogor sama yang JIS itu yang masih FIFA akan review lagi gitu. Tapi jangan polemik ya. Ya ini kita ngomong U17. Oke, cukup? Terima kasih Pak.